cash flow. Mari kita bahas. Ini cerita sedikit sebenarnya pada saat aku SMA, oke, ataupun kuliah, itu aku punya penghasilan tuh lumayan banget. Oke, pada saat itu seberapa gede? Istilah ya, kalau uang pada saat SMA dan kuliah ini aku dapetin di kondisi saat ini, aku udah gak usah pusing lagi tentang uang. Cuma sekarang, terlepas dari seberapa hebatnya aku SMA, saat ini aku tuh orang yang tidak ada penghasilan. Adalah bodoh lah. Ya. Sehebat-hebatnya aku SMA, saat ini aku bodoh. Karena gak ada penghasilan sama sekali. Padahal SMA aku hebat. Nah, uang yang aku hasilkan pada saat SMA ini sebenarnya aku bilangnya hoki. Dengan uang ini aku bisa kembangkan banyak hal dalam hidupku. Ya. Aku bisa ke Bali sekarang. Aku bisa ke gym. Aku bisa belajar. Dan lain-lain. Beli-beli kamera ini, itu semua hasil uang dari sana. Cuma, dalam waktu dekat, uang itu akan pasti habis. Oke, kita mau keliling Indonesia. Oke. Kita mau keliling ke Cina belajar kuliah katanya. Mau ke Thailand liburan. Mau kemana-mana. Semua itu tidak mungkin bisa tanpa si cash flow ini. Ya. Semua nggak mungkin bisa tanpa si cash flow ini. Makanya saat itu aku pikir ulang lagi. Saatnya aku pikir lagi semua planku. Dan aku putuskan untuk lebih baik aku cari cash flow dulu. Karena dengan cash flow ini aku bisa lakuin banyak hal. Yang lebih banyak lagi dibandingkan aku paksa diriku untuk keliling Indonesia sekarang. Untuk entah tujuan apa. Nggak jelas juga. Atau mending aku cari bisnis sekarang. Buat hasilan uang. Nah sebenarnya kita bahas lagi ya. Untuk cash flow. Apa option untuk aku cari uang? Jadi semakin lebih gampang. Karena otakku terlalu penuh. Jadi ketika aku jelasin kalau nggak pakai ini, nanti loncat-loncat. Nah, sebenarnya ada option 1, 9 to 5. Jelas ini bukanlah sebuah option menurut gue. Karena itu nggak worth it menurut gue. Dengan jumlah jam yang sama, 9 jam, 10 jam. Itu aku yakin aku bisa hasilin lebih di jualan properti. Tapi aku nggak mau jualan properti juga. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Gini, sekarang cari kerja susah. Gaji UMR di Bali itu 3,5 juta. Di Jakarta itu 5 juta. Penghasilanku jauh di atas ini sekarang. Kalau aku ambil gaji ini, aku nggak mungkin bisa nabung karena susah. Sesuai yang dibilang, untuk turunin lifestyle susah banget. Jadi aku nggak mungkin bisa lakuin itu. Jadi option kita yang kedua apa? Ini aku jawab pakai kuadrannya ini ya. Kalau kalian tahu Rich Dad Poor Dad. Option kedua adalah freelance. Kalau di sini aku jawab gambarnya agent properti dan semua yang jualan jasa. Ini menurutku lebih fleksibel, waktunya lebih banyak, uang yang dihasilkan juga jauh lebih banyak. Jadi secara option, menurutku daripada option 1, lebih bagus option kedua yaitu freelance ini. Tapi aku juga nggak mau lakuin ini. Kenapa? Karena menurutku ini juga susah dilakuin. Saingannya banyak banget. Dan pasarnya udah mulai jenuh juga gak sih? Kayak kalau kalian di Fiverr lain-lain tuh udah penuh banget. Jadi mari kita bahas yang ketiga.
bisnis ini secara uang banyak banget. Bagaimana dengan waktu? Kosong. Uangnya banyak, tapi waktu nggak ada sama sekali. Karena pasti bakal sibuk banget. Apalagi kalau bisnisnya di bisnis offline ya, yang di satu tempat. Ini pasti waktu 16 jam bakal ke-spend ke sini nih. Gak mungkin cuma 8 jam, 9 jam. Nggak. Pasti dari pagi, bangun, tidur, makan, gosok gigi, pasti pikirin bisnis. Ya. Aku nggak pernah percaya bisnis autopilot juga. Karena aku nggak pernah lihat orang yang kaya dengan lakuin bisnis autopilot. Mungkin ada, tapi aku nggak tahu aja. Tapi aku nggak pernah lihat. Bagaimana dengan yang keempat? Ini investor kalau kuadrannya. Oke, aku sempat pikir aku emang mau jadi investor sebenarnya. Tapi pada saat ini dengan kondisi uang kita, itu udah jelas tidak possible. Karena seorang investor butuh uang yang banyak untuk berinvestasi. Contoh ya, anggap kalau aku punya uang 100 juta kali 2. Kali 2 itu udah susah banget di pasar saham ataupun di pasar kripto itu susah banget 100%. Ya. Itu aku cuma dapat 100 juta. Dan hal yang susah ini 100 juta ini tetap tidak akan capable, atau nggak sih, tidak akan pernah capable untuk aku biaya hidup nih. Bisa aku pakai 2 kamera biar bisa jelasin ke kalian lebih rinci lagi. Next kita upgrade. Intinya dengan uang 100 juta ini kalau kali 2, anggaplah aku jadi 2 juta. Aku dapat 100 juta. 100% nih hampir gak mungkin sebenarnya. Tapi kita anggap aja kayak gitu. 100 juta ini untuk biaya hidup setahun mentok habis. Lalu harus saya lagi 100% lagi. Dan itu gak worth it secara resiko. Ya. Tapi kalian bandingin ini kalau kalian punya uang. Kalau aku punya uang 1M. Oke? Kalau aku punya uang 1M, aku cuma perlu dapat 10%-nya aja. 10% ini possible. 10-20%. Dia lebih gampang dibanding 100%. Dan aku langsung dapat instan 100-200 juta. Yang dimana bisa buat biaya hidup per tahun. Jadi, secara sisi keuangan, jelas investasi ini sangat-sangat cuan. Semakin banyak uang ya, semakin kaya. Karena dia nggak tukar uang, nggak tukar waktu ke uang, tapi uang ke uang. Nah, sekarang mari kita bahas lagi apa yang mau aku lakuin sebenarnya. Untuk aku bisa drive ke investor, jelas paling possible adalah aku lakuin bisnis. Itu pasti. Dan bisnis ini kan ada banyak jenis. Kalau kamu tahu sekarang bisnis ada 2, kita bagi di 2 produk. Atau nggak jasa. Oke. Bisnis jasa ini sebenarnya menurutku level up dari seorang freelance. Freelance level 1 anggaplah aku editor, aku kerja editor. Tak. Bisnis jasa itu berarti aku naik level up. Aku punya komputer banyak dan aku udah rekrut orang untuk editor, bukan aku lagi yang edit. Itu contoh sederhana dari bisnis jasa. Bisnis produk kalian bisa lihat lah contohnya. Ini apa ya? Ini terus masuk bisnis produk. Nah, untuk aku bisa naik ke level investor, hal paling possible itu udah jelas bisnis ini. Karena, kenapa bilang kayak gitu? Nih, anggap aku punya uang, kita tembak berapa? 1 juta. Oke, kita tembak 1 juta lah. Contoh. Oke, ketimbang aku habisin uang 1 juta, aku taruh di pasar saham tiap hari. Tembak saham, belajar. Mungkin bakal jadi kaya kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Ya kan? Nggak tahu kok, itu pasti lama banget. Karena bahkan Warren Buffett pun, dia mentok 20%-30% ya setahunnya. Itu udah susah banget. Jadi dapat 20-30% setahun itu udah ya best ya gitu. Itu aku mentok dapat 20-30 juta. Dan resiko kehilangan uang ya, itu jauh lebih gede dibanding yang kalian tahu. Nah, dengan jumlah uang yang sama ini, 1 juta ini, kalau aku bikin suatu bisnis, anggaplah aku maklon. Ya, maklon sebuah fashion. Pertama,
returnnya per tahun itu udah pasti jauh lebih gede dibanding yang ditawarkan di saham ini. Oke. Kedua, secara ilmu, aku bakal belajar jauh lebih banyak karena bakal capek banget, bakal mental, bakal pressure, dan bakal melelahkan. Udah pasti. Lalu secara segi waktu yang di-spend itu jauh lebih banyak juga dibanding aku jadi investor ini ya. 16 jam. Itu aku yakin ketika aku mulai bisnis aku bakal sibuk banget, jadi aku nggak tahu aku bakal bisa bikin tetap video gitu. Pasti aku tetap bakal berusaha untuk bikin video ini gitu. Ya, itu kurang lebih pembicaraan kita tentang cash flow hari ini. Menurutku cukup ironis kalau pada saat SMA aku bisa hasilin uang, tapi sekarang nggak bisa hasilin uang lagi. Jadi kita coba figure out how to make money dalam waktu dekat. Ini aku kasih kalian semua coret-coretanku. Tadi yang ini. Tapi dia satu sih, aku tetap cepet. Aku confidence sebenarnya. Aku confidence cukup positif kalau aku bisa hasilin uang karena aku pernah lakuin itu. Dan aku bisa bayangin kalau dulu pada saat itu aku dulu gak pernah hasilin uang sama sekali dari bisnis. Aku mungkin bakal tetap pilih kerja, tapi lakinya aku hasilin uang dari bikin usaha sejak awal. Jadi aku udah tertanam otakku untuk cari uang dari sana gitu. Daripada cari kerja. That's it. Intinya, sekarang goalku cuma 2. Apa aja? Boxing sama cash flow. Itu 2 hal yang paling utama. Jadi saya bisa menyusul. Oh sama ini, skripsi. Tahu gak sih? Aku tahu skripsi itu. Nih. Minggu depan aku sidang skripsi tapi belum belajar sama sekali. Ya, kita pelajarin semuanya minggu ini. Sekalian edit sisa file di sini. Ada 15. Tinggal 15. Dari 24 tinggal 15. Kita kejar 10, terus 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Selesai. Makanya selama berapa hari itu ya, 20 hari, 24 hari. Itu video pasti bakal jelek banget. Aku aja. Itu bakal jelek-jeleknya, sejelek-jeleknya. Nggak mungkin bagus. Karena mentah aku bikin. Dan sebenarnya jam 11.47. Kenapa kita masih di rumah? Besok kan kita ke coffee shop ya kan. Harus lihat di luar sana. Penyebab kita masih di dalam rumah adalah hujan. Sebenarnya kadang aku mikir aku terlalu terlalu banyak overplan suatu hal sampai kadang-kadang akhirnya eksekusinya benar-benar lambat banget. Nah, dalam bisnis ideku kan banyak banget sebenarnya, tapi eksekusinya nol besar kan. Aku overplan semua hal, gimana cara jadi besar, gimana cara gini, akhirnya jalan enggak, karena aku udah pikir wah ini gini, akhirnya tahu terlalu banyak dan gak jadi jalan. Makanya sejak saat itu kayak aku putuskan untuk next, aku lakuin apapun aku eksekusi aja. Kayak dari flow kayak gini, aku nggak overplan, aku eksekusi aja, udah langsung aja eksekusi, jalan. Nah, kemarin planningnya emang sebenarnya aku mau keliling Indonesia aja, habisin uangku. Cuma dipikir lagi ini langkah yang nggak bijak, karena kalau aku lakuin itu mungkin personal brandingku bakal naik, Alvan keliling Indonesia, tapi setelah cash flow, fuck, aku bakal bangkrut. Jadi mending aku pikir dulu cara hasilin uang sebelum kita planning semua hal yang lain. Setuju?
hujan. Bye. Oh, 应该在。